Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini di hari Sabtu akan saya update untuk Bitcoin dan altcoin. Kali ini itu adalah Habar, teman-teman ya. Jadi Habar itu udah lama banget nggak saya update ataupun ya kasih videonya gitu ya, analisa. Kemarin udah ada update untuk Bitcoin Shiba Inu ya. Kemudian ada juga XLM, CLZ, Ocean, juga beberapa altcoin lainnya juga sempat saya update juga ya di video quick update setelah analisa si Bitcoin. So ya, kali ini akan coba saya bahas untuk Bitcoinnya terlebih dahulu seperti biasa secara teknikalnya. Ini untuk time frame daily dulu. Jadi ya, so far secara daily pun ya di sini masih sama seperti kemarin ya. Jadi di sini kan kita lihat ya, tekanan seller itu sangat-sangat signifikan datangnya. Sebentar ya. Ya di sini ya kita bisa lihat ya, datang signifikan tekanan seller, kemudian meanwhile dia ketahan di sini. Ya sebelumnya menjadi resist become support ya. Jadi yang istilahnya nanyain apakah masih bisa turun, ya bisa. Ya masih bisa turun nggak? Masih bisa aja, karena di sini belum ada istilahnya tanda-tanda akan reversal atau bagaimana. Karena teman-teman juga mungkin tahu tanggal 14 itu akan rilis data CPI, ya bisa aja nanti pelaku pasar ngeliat wah ini market udah drop, wah mungkin lebih baik wait and see dan lain sebagainya. Apalagi takut kalau misalkan nanti setelah rilis data CPI malah naik, wah market bisa kembali merah padam dan lain sebagainya. So kalau misalkan dia lanjut turun pun ya mungkin kita bisa ekspektasi di bawah $21.000 seperti 20.600 dan lain sebagainya secara daily. Nah tapi kalau misalkan ya expect ataupun yang terjadi pada Bitcoin secara daily-nya malah dia naiknya ini perlahan gitu ya, nih perlahan-perlahan seperti ini. Kalau misalkan kita bandingkan waktu penurunan ini benar-benar impulsif banget gitu ya. Tapi kalau misalkan waktu naik dia jauh lebih korektif, mungkin bisa dimanfaatkan untuk diambil short dan lain sebagainya untuk si Bitcoin kembali ter-reject atau kembali masuki fase koreksinya lagi, ngetes ke area yang lebih bawah lagi ketimbang area-area yang sudah di testing, bahkan ini sampai 21.450-an dolar ya. Jadi masih sama untuk secara daily ya yang perlu dipantau ini. Maka kita bisa turun time frame yang lebih kecil untuk time frame 1 jam. Nah, jadi ini time frame 1 jamnya. Jadi so far secara time frame 1 jam ini kita ataupun saya gunakan EMA 21 dan 34 dulu ya. Ini garis warna kuning dan biru sebelumnya ini 2 kali berfungsi nih. Ya, kita bisa lihat 2 kali berfungsi, kena reject ya. Kemudian ini drop, retest, kemudian di sini kena reject lagi, dan sekarang ini posisinya lagi dites sama si Bitcoin, dimana sekarang ini kita bisa lihat ya dia ngetes resistannya EMA 21 dan juga lagi testing di area support yang sebelumnya menjadi area resistant become support ya. Jadi hal yang menarik di sini kalau misalkan kita bisa perhatikan untuk si Bitcoin secara time frame 1 jam di sini terbentuk seperti trendline support. Oke ya, pakai garis warna orange. Kemudian untuk bagian atasnya juga nih. Di sini seperti terbentuk trendline resistant, teman-teman. Ya di sini. Jadi dia so far kayak bergerak di dalam sebuah channel, bisa juga dibilang channel, atau kita geser sedikit seperti broadening wedge pattern juga bisa nih. Jadi yang perlu dipantau adalah pertama, jikalau memang si Bitcoin ini mampu break ya, kurang lebih seperti ini, break and retest kemudian lanjut naik gitu ya. Next target yang bisa diperhatikan itu kisaran berapa? Oke, kalau misalkan secara zonasi adalah pasti di highest terakhirnya dia di sini. Nah ini dulu aja teman-teman yang perlu dipantau. Ya ini di sekitar 21.870 sampai 21.940 dolar. Itu menjadi area istilahnya dinding ya, dinding yang perlu ditembus sama si Bitcoin secara hourly. Ya. Kemudian next lagi kisaran berapa bro? Ini kita bisa gunakan juga bantuan kaki Fibo dari swing high terakhir ke swing low yang terakhir. Maka ya kita bisa lihat ya precisely ini dekat sekali dengan Fibo atau retracement 0,3. Jadi kalau kita extend sedikit ke atas pun, nah di sini kita bisa lihat ya, di situ adanya confluence of resistance dari 21.870 sampai 21.976 dolar. Jadi sekitar area situ yang perlu dipantau ya. Jadi kalau misalkan nanti malah dia breaknya itu bisa dibilang korektif, mungkin ya sebentar ya, kalau misalkan dia mampu break tapi korektif seperti ini gitu ya, benar-benar bertahap gitu ya, bukan impulsif, kemudian dia mulai sideways, kemudian mulai turun ya, mungkin baru bisa dimanfaatkan lah sama teman-teman sekalian untuk si Bitcoin bisa aja ngejar area yang lebih dalam lagi ya, seperti 21.400 atau bahkan di bawah 21.000 dolar nih ya, dengan beberapa area target yang kemarin sudah saya bahas di video kemarin ya. Untuk secara time frame 1 jam kita bisa mendapati beberapa area demand yang bisa dibilang next target lah kalau misalkan Bitcoin kembali ke reject kemudian lanjut turun lagi menjelang
istilahnya rilis data CPI ya tanggal 14 nanti, ya mungkin beberapa area target ini bisa menjadi bahan pertimbangan sama teman-teman sekalian gitu ya. Jadi key level support saat ini pun masih sama seperti kemarin ya, di sekitar 21.400 sampai 21.630 dolar. Kalau area ini jebol ya next target di sekitar ini ya 20.800-an sampai 21.070 dolar lah, sekitar area situ ya. Jadi palingan ini dulu yang perlu dipantau untuk beberapa areanya. Jadi kalau misalkan pun dia mampu naik lebih tinggi pun ya kita bisa expect ke retracement 0,6, dan di situ pas juga sebelumnya menjadi area support untuk si Bitcoin ini di box warna merah gitu ya, sebelum mungkin dia hanya naik untuk retest sebelum lanjut turun lagi. Ya, jadi palingan itu, dan sedikit tambahan juga kalau misalkan memang sebuah tren itu baik untuk uptrend atau downtrendnya itu kuat sekali, mungkin dia cuma ngetes di sekitaran retracement 0,3 lagi sebelum dia lanjut turun teman-teman ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan untuk si Bitcoin palingan secara hourly dan juga daily ya, karena nggak gitu banyak yang bisa dibahas. So far dia cuma tersideways aja, palingan kita bisa lihat dari lower time frame seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Next, ini untuk Habar. Nah, untuk Habar sendiri waktu Bitcoinnya ini underperform, malah Habar ini perform banget gitu ya. Jadi kalau kita lihat secara daily-nya, kita bisa gunakan juga bantuan kakek Fibo dari swing high terakhir di sini nih ya. Sebelum dia lanjut drop dalam, di sini swing high terakhir ke swing low yang terakhir di sini. Nah, ya di sini swing low terakhir. Maka kita mendapati beberapa golden ratio. Nah, ini area yang menarik mungkin yang bisa diperhatikan atau dipertimbangkan adalah di sekitaran retracement 0,3 dulu aja nih. Di sekitar area sini kalau kita extend ke samping, nah ya di sini sebelumnya menjadi area resistance, kemudian support ya, kemudian di sini become support and then resistance lagi sebelum dia lanjut turun lagi. Ya, jadi kalau secara daily pun kita mungkin bisa ekspektasikan dia mendekati ke sekitaran retracement 0,3 ini atau sekitar 0,125 dolar lah, sekitar area sendiri. Kalau misalkan kita extend ke sedikit ke bawah pun ya di sini kita bisa lihat bersama-sama ya di sini kalau kita istilahnya adjust ke bawah sedikit, ini juga menjadi resisten yang kuat nih. Terakhir kali dia pullback, ini turun signifikan gitu ya. Kemudian dia pullback, and then ya di sini kita bisa lihat ya mendapatkan rejection juga. Akhirnya harga berangsur turun. So di sini berarti adanya confluence of resistance terdekat di sekitar 0,1098 sampai 0,1255 dolar untuk si Habar secara daily ini. Ya, krusial kita gunakan bantuan kakek Fibo dan juga secara zonasi. Nah, kalau misalkan sedikit lebih bawahnya, kita lihat juga di sini ya, sebelumnya menjadi area support di sini become resistant, dan ini sudah mampu di break ya dengan impulsif sama si Habar. Walaupun ini secara daily kita belum lihat dia close candle-nya kuat begini gitu ya, bisa aja nanti dia ngeprank doang, bikin tail candle doang dan sebagainya. At least kita perlu perhatikan area ini dulu. Ini udah mampu di break, ini di sekitar 0,081 sampai 0,0865 dolar itu udah mampu di break. And then next target di sekitar berapa, ini kita bisa lihat di sini ya, tekanan seller juga masuk di sini teman-teman. Secara daily-nya kita bisa pantau dulu area ini. Nah, di sekitar area sini dulu ya. Sebentar saya aja sedikit ya. Ini di sekitaran 0,095 sampai 0,099 dolar. So ya, ini udah mampu di break. Ya, kita ganti dulu warnanya. Jadi warna putih aja teman-teman. Ini menjadi dua area next target yang perlu dipantau untuk si Habar. Ya, jadi apakah dia kena reject di kisaran sini atau malah dia masih mampu melanjutkan sampai masuk ke zonasi selanjutnya. Gitu ya. Jadi kenapa mungkin saya pengen sharing ini udah kita bisa lihat ya naik dengan signifikan. Meanwhile si Bitcoinnya itu underperform, kemudian udah deket sekali dengan area resist kuatnya. Jadi ini kenapa mungkin saya sharing video ini, jangan FOMO gitu, jangan FOMO. At least kalau misalkan kita mau ngelihat si Habar ini masih lanjut naik dan sebagainya, ketika dia masuk fase koreksinya, area ini dulu harus mampu dipertahankan sama si Habar. Ya biasanya kan support resistance di sini juga support lagi gitu kan, di sekitar 0,0811 sampai 0,0865 dolar lah. Itu menjadi area kunci untuk si Habar dulu. Jadi kalau misalkan dia masuk ke fase koreksinya, dia harus mampu bertahan di sini untuk lanjut naik lagi gitu ya. Chance-nya lebih besar untuk lanjut naik lagi kalau misalkan dia koreksi pun. Jadi kalau misalkan area ini bahkan gagal gitu ya, ketika dia koreksi area ini jebol gitu, unloser, next target di sekitar berapa? Next target kita bisa perhatikan di sekitar sini. Ya, kenapa di sekitar situ kita bisa turun time frame ke time frame yang lebih kecil, ke time frame 4 jam ya. Kita bisa lihat di sini ya. Jadi buying powernya sebelum dia masih lanjut naik lagi, kita bisa lihat dari level ini. Ya, berkali-kali, ini udah 1 kali ya time frame 4 jam. Ini 2 kali ya.
Kemudian di sini ketiga kalinya akhirnya harga istilahnya mampu nembusin ya break dari resisten sebelumnya nih ya di sekitar 0,066 dolar sampai 0,07 dolar. Ya, itu menjadi next target kalau misalkan area kunci terdekat ini ya resistance become support ini mampu ataupun gagal dipertahankan. Ini menjadi next target yang krusial untuk si Habar. Ya, jadi yang nanyain kalau misalkan Habar koreksi, ya at least kalau secara daily ini dulu area yang perlu dipantau, tapi kalau misalkan dia malah lanjut melosor, mungkin proyeksinya kita bisa perhatikan ya kalau misalkan di sini dia gagal bertahan gitu ya, mungkin kita bisa perhatikan ketika dia koreksi ngejar ke kisaran sini. Ya apakah nanti momentumnya itu mulai slowing down atau bagaimana gitu ya, baru nanti bisa dimanfaatkan. Tapi ya balik lagi karena menjelang ya, balik lagi nih karena mau menjelang rilis data CPI, yaitu dimana pelaku pasar banyak banget yang nunggu data CPI yang sangat berpengaruh untuk nanti ya keputusan The Fed menaikkan suku bunga di bulan depan. Jadi ya anything can happen gitu. Kalau misalkan amit-amit rilis datanya itu tidak sesuai ekspektasi malah naik dan lain sebagainya, Bitcoinnya itu merah padam, ya bisa aja nanti Habar malah merah padam juga gitu, malah terbreakdown dari dua area krusial ini ya. Jadi palingan itu yang bisa saya sampaikan untuk Habar quick update-nya untuk area-area supportnya dan juga next target resistance kita bisa lihat dari time frame daily aja lebih besar, jadi lebih enak gitu ngeliatnya teman-teman untuk secara zonasinya. Dan ya jangan lupa analis kembali dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.